Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Perkenalkan, saya Suntama dari kelas PBA 3B dengan NIM 221220051. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tema 5 mengenai sistem pendidikan nasional. Yang pertama, di sini ada pengertian sistem pendidikan. Apa sih pengertian sistem pendidikan? Kata sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu sistema yang berarti cara atau strategi. Sedangkan dalam bahasa Inggris sistem berarti sistem, susunan, jaringan, cara. Sistem diartikan suatu strategi, cara berpikir atau model berpikir. Nah, jadi sistem adalah seperangkat komponen atau unsur-unsur yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, materi selanjutnya ada pengertian sistem menurut para ahli. Siapa saja yang mengemukakan pengertian sistem ini? Nah, yang pertama ada Imegard. Nah, Imegard mendefinisikan sistem adalah suatu keseluruhan yang memiliki bagian-bagian yang tersusun secara sistematis. Bagian-bagian itu terrelasi antara satu dengan yang lain, serta peduli terhadap konteks lingkungannya. Yang kedua ada pengertian sistem menurut Roger Ackroyd. Roger Ackroyd mendefinisikan sistem dengan suatu totalitas yang tersusun dari bagian-bagian yang bekerja secara sendiri-sendiri atau bekerja bersama-sama untuk mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan berdasarkan kebutuhan. Dan yang ketiga ada pengertian sistem menurut Zahra Idris. Nah, Zahra Idris mengemukakan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen-komponen atau elemen-elemen atau unsur-unsur sebagai sumber-sumber yang mempunyai hubungan fungsional yang teratur untuk mencapai suatu hasil. Nah, sedangkan pengertian pendidikan sendiri adalah pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan yang secara sadar dan disengaja serta penuh tanggung jawab yang dilakukan orang dewasa kepada anak-anak sehingga timbul interaksi dari keduanya agar anak tersebut mencapai kedewasaan. Selanjutnya di sini ada pengertian sistem pendidikan nasional. Apa sih sistem pendidikan nasional? Di sini ada menurut pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, selanjutnya, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggapan terhadap tuntunan perubahan akhir zaman. Selanjutnya ada pengertian komponen. Apa sih yang dimaksud dengan komponen? Nah, komponen merupakan bagian dari keseluruhan yang membentuk suatu kesatuan yang memiliki peran dalam berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan suatu sistem. Komponen pendidikan berarti bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil atau tidaknya atau ada atau tidaknya suatu pendidikan. Melanjutkan dari pengertian komponen tadi, di sini ada sistem-sistem komponen sistem pendidikan. Nah, apa aja sih komponen sistem pendidikan? Komponen-komponen dalam suatu sistem pendidikan yang memungkinkan terjadinya proses pendidikan, yaitu di sini ada tujuan pendidikan, peserta didik, pendidikan orang tua, guru atau pendidik, pemimpin masyarakat dan keagamaan,
interaksi edukatif peserta didik dan pendidik, dan yang terakhir ada peserta didik. Selanjutnya ada keterkaitan antar komponen. Nah, dari setiap komponen tersebut pasti ada keterkaitannya. Nah, keterkaitannya itu yaitu yang pertama kurikulum. Nah, kurikulum merupakan inti dari pendidikan, mengatur apa yang diajarkan, bagaimana diajarkan, dan apa yang diharapkan siswa dipelajari. Yang kedua ada metode pengajaran. Metode pengajaran adalah cara guru mengajar, termasuk penggunaan teknologi, diskusi kelompok, presentasi, dan praktikum berpengaruh pada cara siswa memahami dan memproses informasi. Yang ketiga ada guru. Nah, guru ini berperan sebagai fasilitator pembelajaran, memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada siswa serta menginspirasi mereka. Yang keempat ada siswa. Nah, siswa ini merupakan pusat pendidikan. Motivasi, bakat, dan kemampuan mereka mempengaruhi bagaimana mereka mengambil manfaat dari proses pendidikan tersebut. Yang kelima ada sarana dan prasarana. Nah, sarana dan prasarana ini melibatkan fasilitas fisik, perpustakaan, laboratorium, dan teknologi yang tersedia di sekolah mempengaruhi lingkungan belajar siswa. Selanjutnya, keterkaitan antar komponen yang keenam, yaitu di sini ada evaluasi. Nah, evaluasi ini proses penilaian yang melibatkan tes, tugas, dan penilaian lainnya membantu mengukur pemahaman dan kemajuan siswa. Selanjutnya, yang nomor ketujuh ada keterlibatan orang tua. Dukungan orang tua dalam pendidikan sangat berpengaruh pada motivasi dan perkembangan siswa. Dan yang kedelapan, yang terakhir ada konteks sosial dan kultural. Latar belakang budaya dan sosial siswa memainkan peran dalam cara mereka merespon dan mengasimilasi materi pembelajaran. Baik, selanjutnya karena pembahasan kali ini mengenai sistem pendidikan nasional, di sini ada jenjang, jenis, dan jalur dari program pendidikan nasional. Nah, jenjang program pendidikan nasional di sini ada 3. Yang pertama pendidikan dasar. Nah, pendidikan dasar ini adalah jenjang yang menjadi basis untuk meneruskan ke pendidikan menengah. Pendidikan dasar bisa berbentuk sekolah dasar yaitu SD, madrasah ibtidaiyah, MI. Dan yang kedua ada pendidikan menengah. Nah, pendidikan menengah adalah jenjang lanjutan dari pendidikan dasar yang terbagi atas pendidikan umum dan kejuruan. Yang ketiga ada pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan mencakup beberapa program pendidikan. Sebut saja seperti diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis. Nah, di sini selanjutnya ada jenis-jenis program pendidikan nasional. Ada berapa sih jenis-jenis program pendidikan nasional? Jenis-jenis program pendidikan nasional di sini ada 7. Yang pertama ada 1. Pendidikan umum, pendidikan dasar dan menengah yang mengkhususkan perluasan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk meneruskan ke tahap yang lebih tinggi. Yang kedua ada pendidikan keagamaan, pendidikan dasar, menengah maupun tinggi yang menyiapkan peserta didiknya berperan dengan penguasaan ilmu pengetahuan agama atau menjadi ahli ilmu agama seperti pondok pesantren. Dan yang ketiga ada pendidikan akademik. Nah, pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi dengan program sarjana atau pasca sarjana yang ditujukan untuk menguasai disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Yang selanjutnya ada pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi ini pendidikan tinggi yang menyiapkan peserta didiknya untuk memperoleh pekerjaan dengan keterampilan terapan tertentu. Pendidikan ini setara dengan sarjana. Nah, selanjutnya ada pendidikan kejuruan. Pendidikan menengah yang menyiapkan peserta didiknya untuk memiliki profesi di bidang tertentu. Nah, selanjutnya ada pendidikan khusus. Pengabdian pendidikan untuk peserta didik dengan kecerdasan luar biasa atau mempunyai kelainan. Nah, yang terakhir ada pendidikan profesi. Nah, apa sih pendidikan profesi?
pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi sesudah program sarjana yang menyiapkan peserta didik untuk memperoleh profesi dengan syarat keahlian khusus. Baik teman-teman, dan yang terakhir, pembahasan terakhir yaitu di sini kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah sistem pendidikan merupakan rangkaian-rangkaian dari subsistem atau unsur-unsur pendidikan yang saling terkait dalam mewujudkan keberhasilannya. Ada tujuan, kurikulum, materi, metode pendidik, serta didik, sarana dan prasarana, alat, pendekatan, dan sebagainya. Komponen-komponen dalam sistem pendidikan adalah komponen-komponen yang memungkinkan terjadinya proses pendidikan, yaitu seperti tujuan pendidikan, peserta didik, pendidikan, orang tua, guru atau pendidik, pemimpin masyarakat dan keagamaan, interaksi edukatif peserta didik dan pendidik, dan yang terakhir ada isi pendidikan. Nah, selanjutnya ada keterkaitan antara komponen-komponen ini membentuk lingkungan belajar yang holistik dan saling mempengaruhi satu sama lain untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, terakhir ada sistem pendidikan nasional adalah suatu keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembahasan kali ini sudah selesai. Jika ada kata yang salah mohon dimaklumi karena saya juga masih dalam proses belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.